Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Devina dengan NPM 241063105008. Di video kali ini saya akan membahas 20 contoh soal beserta jawabannya mengenai materi tentang logika matematika dan himpunan. Oke, baik, di sini disajikan. Perhatikan pernyataan berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Nah, untuk menerangkan mutu sebuah hotel, misalkan P itu pelayanan baik, Q tarif kamar yang murah, dan R hotelnya berbintang 3. Nah, terjemahkan proposisi berikut ke dalam notasi simbolik. Yang nomor 1 itu tarif kamar murah tapi pelayanannya buruk. Kita langsung aja di sini. Tarif kamar murah itu berarti Q, tapi pelayanannya buruk. Tapi itu sama aja kayak konjungsi. Pelayanannya buruk itu P, karena dia ini berlawanan dari P, maka dia ini negasi P. Kemudian yang kedua, tarif kamar yang mahal itu Q, maka dia negasi atau, karena atau pelayanan baik namun tidak keduanya. Karena di sini ada kata atau dan tidak keduanya, maka dia di sini merupakan disjungsi eksklusif. Nah, pelayanan baik, maka dia ini P. Selanjutnya yang ketiga, salah bahwa hotel berbintang 3 berarti tarif kamar yang murah dan pelayanannya buruk. Maka dia ini salah, maka negasi. Kemudian hotel berbintang 3 berarti R, tarif kamar yang murah, kamar yang murah itu Q, dan pelayanan buruk negasi P. Oke, baik, masuk ke soal selanjutnya. Nyatakan pernyataan berikut ke dalam ekspresi logika. Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih ke dalam pemilu jika Anda berusia di bawah 17 tahun kecuali kalau Anda sudah menikah. Nah, penyelesaiannya itu kita misalkan P-nya ini Anda berusia di bawah 17 tahun. Ini kita misalkan sebagai P. Kemudian Q-nya ini Anda sudah menikah. Ini kita misalkan sebagai Q. Dan R, Anda dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Berarti ini kita misalkan sebagai R. Maka bentuk ekspresi logikanya itu P konjungsi, karena dia ini kebalikan dari Q, maka negasi Q. Implikasi, karena R juga kebalikan dari R, maka negasi R. Jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, buatlah tabel kebenaran untuk proposisi Q implikasi R, konjungsi, negasi P, disjungsi R. Nah, di sini sudah disajikan tabel kebenaran dari P, Q, dan R. Kemudian kita di sini tinggal mencari Q implikasi R. Jika implikasi, maka ketika dia nilainya bernilai benar dan salah, maka dia itu salah dan sisanya benar. Mari kita buktikan. Benar dan benar, ini bernilai benar. Nah, benar dan salah, tadi dia akan bernilai salah. Kemudian salah dan benar, itu dia benar. Salah dan salah, benar. Benar dan benar itu benar. Nah, benar dan salah, itu dia akan bernilai salah. Salah dan benar, itu benar. Salah dan salah, itu benar. Kemudian kita cari negasi dari P ini. Negasi P berarti kebalikannya dari P ini. Karena tadi ini benar, kemudian salah, maka kebalikannya itu tinggal dibalik aja. Berarti salah, benar. Nah, sekarang kita mencari negasi P disjungsi R. Nah, disjungsi itu jika dia nilainya bernilai salah dan salah, maka dia itu akan salah dan sisanya itu benar. Karena ini dia mulai dari P, negasi P, maka dari sini ke sini S dengan B itu benar. Kemudian salah dengan salah, maka dia salah. Salah dengan benar berarti benar. Salah dengan salah itu salah. Benar dengan benar itu benar. Benar dengan salah itu benar. Benar dengan benar itu benar. Benar dengan salah itu benar. Nah, kita sudah menemukan ini dan ini. Sekarang tinggal kita konjungsikan keduanya. Berarti Q
disjungsi negasi P disjungsi R. Kita tinggal mengkonjungsikan kedua ini. Nah, jika konjungsi, jika dia tabel kebenarannya bernilai benar dan benar, maka hasilnya akan bernilai benar juga dan sisanya itu bernilai salah. Nah, di sini benar dan benar, maka dia benar. Salah dan salah, itu dia salah. Benar dan benar, dia benar. Benar dan salah, itu salah. Benar dan benar, itu benar. Salah dan benar, itu salah. Benar dan benar, itu benar. Benar dan benar, nilai benar. Maka tabel kebenaran untuk proposisi I implikasi R konjungsi negasi P disjungsi R itu hasilnya seperti ini. Oke, baik. Soal nomor 6, buktikan bahwa proposisi P konjungsi Q implikasi negasi R implikasi Q disjungsi P itu merupakan tautologi. Nah, di sini kita sudah disajikan bentuk tabel dari PQR. Kemudian sekarang kita mencari nilai ini P konjungsi Q. Ingat tadi jika konjungsi, jika P dan Q bernilai benar, maka hasilnya akan benar dan sisanya itu salah. Nah, di sini PQ itu benar, maka hasilnya benar. Di sini juga benar, maka benar. Nah, di sini benar dan salah, salah. Benar dan salah itu salah. Salah dan benar itu salah. Salah dan benar itu salah. Salah dan salah itu salah. Salah dan salah, salah. Nah, sekarang kita mencari negasi dari R. Tinggal kita balik aja yang ini. Berarti salah, benar, salah, benar, salah, benar, dan salah, benar. Baik, sekarang kita mencari negasi R, implikasi Q. Negasi R, implikasi Q. Nah, tadi jika implikasi itu maka ketika benar dan juga salah, maka D ini akan bernilai salah dan sisanya benar. Negasi R dan Q ini salah dan benar, benar, benar dan benar, benar, salah dan salah itu benar, benar dan salah kan ya salah, dan salah benar, benar, benar benar itu benar, salah salah itu benar, benar dan salah itu salah. Nah, kemudian kita konjungsikan lagi bentuk ini, berarti tinggal dibalik aja konjungsi dari negasi R implikasi Q. Berarti salah, 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 benar, salah, 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 benar. Sekarang kita disjungsikan dengan P. Berarti ini kita disjungsikan dengan P. Tadi ingat disjungsi itu jika nilainya salah dan salah, maka hasilnya akan salah. Ini didiskusikan dengan P. Salah dan benar, kan ya? Benar. Kemudian salah, benar. Itu benar. Salah, benar. Benar. Benar dan benar. Itu benar. Salah dan salah, maka dia salah. Salah dan salah, itu dia salah. Salah dan salah, salah. Benar dan salah itu benar. Nah, kita sudah menemukan yang ini nilainya. Kemudian tinggal kita implikasikan nilai yang ini dengan ini. Oke, langsung saja ya, ini diimplikasi dengan P konjungsi Q ini diimplikasikan dengan negasi dari negasi R. Implikasi Q disjungsi P. Tadi ingat jika implikasi itu jika nilainya benar dan salah maka dia salah. PQ benar dan benar, maka dia benar. Kemudian benar dan benar itu benar. Salah dan benar itu benar. Salah dan benar benar. Kemudian ini salah juga benar. Ini salah
ini salah, ini benar, kemudian salah, salah, ini benar, salah dan benar juga ini benar. Nah, hasil dari ini dia bernilai benar semua, maka dia merupakan tautologi. Jadi terbukti. Baiklah, soal selanjutnya, buktikan bahwa proposisi P disjungsi Q konjungsi negasi P ini ekuivalen dengan negasi P konjungsi Q disjungsi P. Nah, di sini sudah disajikan tabel P-nya. Langsung saja kita mencari P disjungsi Q. P disjungsi Q. Tadi ingat, jika disjungsi ini ketika tabel kebenaran bernilai salah dan salah, maka dia akan bernilai salah dan sisanya benar. Benar sama benar, ini benar, benar dan salah, benar, ini benar dan salah-salah, ini salah. Kemudian kita cari negasi dari P, berarti kebalikannya dari P ini, maka salah, salah, benar, benar. Nah, kita konjungsikan ini dan ini. Jadi P disjungsi Q, konjungsi negasi P itu benar dan salah itu salah, benar dan salah itu salah, benar dan benar itu benar, salah dan benar itu salah. Nah, sekarang kita mencari Q disjungsi P, karena negasi P ini kan sudah kita cari tadi, maka kita mencari Q disjungsi P. Nah, tinggal dibalik aja. Kalau tadi P disjungsi Q ini dari sini ke sini, jika Q disjungsi P itu dari sini ke sini, maka benar dan benar ini benar, salah dan benar ini benar, benar dan salah ini benar, salah dan salah itu salah. Nah, sekarang kita konjungsikan negasi P dan juga Q disjungsi P. Oke, langsung salah dan benar, ini dia salah, kemudian salah dan benar, salah, benar dan benar, benar, benar dan salah, ini salah, ini salah, salah, benar, salah, dan ini salah, salah, benar, salah. Karena kedua ini bernilai setara atau sama, maka dia ini merupakan ekuivalen, jadi terbukti. Oke, baik, soal nomor 9, buktikan dengan hukum logika proposisi P konjungsi negasi P disjungsi Q disjungsi P konjungsi Q itu ekuivalen dengan P. Nah, pertama ini bisa kita ubah menggunakan hukum De Morgan. Jadi P konjungsi disjungsi P, maka ini berubah tanda menjadi konjungsi dan ini berubah menjadi negasi. Disjungsi P, tadi ini menggunakan De Morgan. Nah, kemudian negasi P ini bisa kita ubah menggunakan hukum involusi atau negasi ganda. Jadi jika negasi dinegasikan lagi, maka dia akan nilai P saja. Ini P, ini P. Tadi ini menggunakan hukum involusi. Nah, kemudian ini bisa kita ubah menggunakan hukum asosiatif menjadi P konjungsi P konjungsi negasi Q disjungsi P konjungsi Q. Kalau akan dikali dengan P ini menggunakan hukum asosiatif. Oke. Kemudian selanjutnya kita menggunakan hukum idempoten. P ketika konjungsi dengan T, maka dia akan menghasilkan P saja. Konjungsi negasi Q. Konjungsi P, dia menggunakan hukum idempoten. Nah, kemudian
ini bisa kita sederhanakan menggunakan hukum distributif. Kita keluarkan si P-nya ini, P konjungsi negasi Q disjungsi Q, kan misalnya dengan P menggunakan hukum distributif. Kemudian ini bisa kita ubah menggunakan hukum negasi, jadi P konjungsi menggunakan hukum negasi ini akan bernilai benar atau true. Kita tulis saja T, dia akan bernilai P menggunakan hukum negasi. Nah kemudian P konjungsi T menggunakan hukum identitas itu akan menghasilkan P konjungsi P menggunakan hukum identitas. Terbukti jika proposisi ini akan ekuivalen dengan P menggunakan hukum logika proposisi. Baik, untuk soal ke-10, buktikan dengan hukum logika proposisi negasi P disjungsi negasi P konjungsi Q itu ekuivalen dengan negasi P konjungsi negasi Q. Nah, ini bisa kita ubah menggunakan hukum De Morgan. Jadi, negasi P konjungsi negasi P konjungsi Q. Ini P konjungsi negasi Q menggunakan hukum De Morgan. Nah, kemudian ini bisa kita ubah lagi menggunakan hukum De Morgan lagi. Jadi, negasi P konjungsi negasi P disjungsi negasi Q. Ini P konjungsi negasi Q menggunakan hukum De Morgan. Nah, kemudian ini kita bisa ubah menggunakan hukum involusi atau negasi ganda. Negasi P, berarti ini P konjungsi Q, maka negasi P konjungsi negasi Q, dan involusi. Nah, kemudian ini bisa kita ubah lagi menggunakan hukum distributif. Menjadi negasi P konjungsi P itu disjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Negasi P konjungsi negasi Q. Gunakan hukum distributif. Kemudian ini bisa kita ubah menggunakan hukum negasi. Jika negasi P konjungsi P, maka dia akan bernilai salah atau false. Kita ibaratkan dengan F. Sini disjungsi negasi P konjungsi negasi Q. P konjungsi negasi Q menggunakan hukum negasi. Nah, kemudian ini bisa kita tukar posisinya menggunakan hukum komutatif. Menjadi ini di depan negasi P konjungsi negasi Q konjungsi F. Nah, selanjutnya kita bisa menghilangkan F ini menggunakan hukum nol atau dominasi. Jadi negasi P konjungsi negasi Q akan ekuivalen dengan negasi P konjungsi negasi Q menggunakan hukum nol. Maka dia terbukti ekuivalen. Baik, untuk soal selanjutnya, tuliskan lingkaran pernyataan berikut. Dia pergi ke kampus maupun perpustakaan bila mana hari ini hujan. Nah, kita misalkan di sini P-nya ini dia pergi ke kampus, kemudian Q-nya ini dia pergi ke perpustakaan, R-nya hari ini hujan. Nah, jika pernyataan ini kita tuliskan ke dalam bentuk ekspresi logika, maka bentuknya akan menjadi R implikasi negasi P konjungsi negasi Q. Nah, yang ditanyakan adalah lingkaran dari pernyataan ini. Maka yang kita cari adalah lingkaran dari bentuk ekspresi logika yang ini. Maka lingkaran dari R implikasi negasi P konjungsi negasi Q. Nah, bentuk ini
bisa kita sederhanakan. Pertama, kita dengan mengubah bentuk implikasi ini menjadi negasi R disjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan lagi menggunakan hukum De Morgan menjadi R konjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Oke, bentuk ini bisa kita sederhanakan lagi menggunakan hukum De Morgan. Berarti menjadi R konjungsi P disjungsi Q. Nah, ini bentuknya. Maka lingkaran dari pernyataan ini yaitu R itu tadi hari ini hujan, dan P-nya dia pergi ke kampus atau dia pergi ke perpustakaan. Dan dia pergi ke kampus atau perpustakaan. Jadi lingkaran dari bentuk pernyataan ini adalah ini. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Di sini periksa kesahihan argumen berikut. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Tsunami datang. Jadi air laut surut setelah gempa di laut. Nah, kita misalkan jika air laut surut setelah gempa di laut itu sebagai P. Ini kita misalkan sebagai P-nya, dan tsunami datang ini kita misalkan sebagai Q. Nah, maka bentuk premis yang pertama itu adalah P dikasih Q. Nah, kemudian premis yang kedua, tsunami datang. Maka ini Q. Kemudian konklusinya air laut surut setelah gempa di laut. Maka konklusinya ini P. Nah, kita periksa apakah argumen berikut sahih. Nah, kita periksa menggunakan tabel kebenaran. Kita buat dulu P-nya. Selanjutnya kita periksa P implikasi Q atau premis yang pertama. Tadi jika implikasi ketika nilainya benar dan salah, maka hasilnya akan bernilai salah dan sisanya itu benar. Maka ini benar dan salah itu salah, ini benar dan ini juga benar. Nah, kita periksa dari ketiga ini premis pertama, ini premis kedua, dan ini konklusinya. Kita lihat pada baris ketiga di sini. Premis pertama bernilai benar, premis kedua bernilai benar juga. Tapi di sini konklusinya bernilai salah, maka argumen ini tidak sahih. Karena di sini konklusinya ini bernilai salah, jadi ini tidak sahih. Baik, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Disajikan himpunan A itu 10, 13, 16, 19, 21, dan 24, dan himpunan B itu 8, 12, 16, dan 20. Pertanyaannya, tentukan A gabung B, A iris B, dan A beda satu B. Maka yang pertama di sini kita cari A gabung B. Kita masukkan semua anggota himpunan A dan B. Maka ini 8, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 24. Selanjutnya kita cari A iris B. A iris B itu anggota A yang juga ada di anggota B. Nah, kita cari aja di sini anggota yang sama. Di sini anggota yang samanya itu hanya ada 16 saja, maka A iris B-nya itu 16. A beda satu B.
Nah, beda sangkut itu elemen anggota A dan B, namun tidak ada pada keduanya. Jadi sederhananya itu adalah kebalikan dari irisan. Jadi tinggal kita tulis ulang aja selain dari anggota irisan ini. Jadi 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21 dan 24. Baik, selanjutnya di sini ada pertanyaan, disajikan himpunan A, gitu, A, B, dan ada suatu himpunan yang anggotanya A, C, kemudian ada himpunan kosong, dan himpunan B itu anggotanya A, dan ada suatu himpunan yang anggotanya A, D, dan E. Kemudian di sini pertanyaannya, tentukan A selisih himpunan kosong dan A beda sangkut B. Langsung aja, A selisih himpunan kosong. Nah, A selisih himpunan kosong ini berarti anggota himpunan A yang bukan merupakan anggota himpunan kosong. Berarti ini A, B, kemudian A, C. Nah, di sini himpunan kosong tidak termasuk karena dia merupakan anggota dari himpunan kosong itu sendiri. Kemudian selanjutnya A beda sangkut B. Tadi A beda sangkut B itu anggota himpunan A dan B, namun tidak ada pada keduanya, atau dengan kata lain kebalikan dari irisan. Nah, dari himpunan A dan B, irisannya itu adalah A, maka kita tulis selain dari A itu. Jadi B, kemudian A, C, kemudian A, D, E, dan juga himpunan kosong, seperti itu. Baik, untuk soal selanjutnya, ini kita akan membuktikan menggunakan hukum aljabar himpunan bahwa X digabung komplement dari X gabung Y itu sama dengan X digabung Y komplement. Pertama, kita bisa menggunakan hukum De Morgan untuk bentuk ini. Menjadi X digabung X komplement irisan Y komplement. Tadi menggunakan hukum De Morgan. Nah, kemudian kita bisa menggunakan hukum distributif. Menjadi X digabung X komplement irisan X digabung Y komplement. Gunakan hukum distributif. Nah, untuk bentuk ini bisa kita menggunakan hukum komplement. Menjadi ini himpunan semesta atau U. Irisan X digabung Y komplement sama dengan X digabung Y komplement menggunakan hukum komplement. Kemudian menggunakan hukum identitas kita bisa menyederhanakan bentuk ini menjadi X digabung Y komplement sama dengan X digabung Y komplement. Ini menggunakan hukum identitas. Nah, jadi terbukti kalau X digabung komplement dari X gabung Y itu sama dengan X digabung Y komplement. Baik, beralih ke soal berikutnya. Di sini kita kembali membuktikan menggunakan hukum aljabar himpunan bahwa A selisih B selisih C itu sama dengan A selisih C selisih B. Pertama, kita akan menggunakan definisi selisih untuk bentuk yang ini menjadi A iris B komplement selisih C. Kemudian menggunakan definisi selisih. Nah, kita kembali menggunakan definisi selisih untuk bentuk yang C ini menjadi A iris B komplement iris C komplement. Dan A B. Ini tadi menggunakan definisi selisih. Nah, kemudian kita bisa menentukan posisi B dan C menggunakan hukum asosiatif. Jadi bentuknya A iris C komplement iris B komplement A C D.
Ini tadi menggunakan hukum asosiatif. Nah, kembali menggunakan selisih, kita akan mengubah bentuk A iris C komplement ke bentuk selisih menggunakan definisi selisih tadi, kan menjadi A selisih C iris B komplement sama dengan A selisih C selisih B. Ini menggunakan definisi selisih. Nah, kita menggunakan definisi selisih lagi untuk iris B komplement ini menjadi A selisih C selisih B. A selisih C selisih B menggunakan hukum selisih. Jadi terbukti bahwa bentuk A selisih B selisih C itu akan sama dengan A selisih C selisih B, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, periksa apakah fungsi berikut merupakan fungsi injektif, surjektif, atau bijektif. Nah, di sini ada F memetakan R ke R, di mana Fx ini sama dengan 4 plus 3x. Nah, di pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas bahwa jika kita ingin membuktikan suatu fungsi injektif atau satu-satu, maka ketika kita misalkan dia sebagai Fx1 sama dengan Fx2, dia akan menghasilkan X1 sama dengan X2, di mana X1 dan X2 ini merupakan anggota domain. Kita misalkan saja Fx1 sama dengan Fx2, Fx1-nya 4 plus 3x1 sama dengan 4 plus 3x2. Kedua ruas kita kurangkan dengan 4 menjadi 3x1 sama dengan 3x1 karena 4-nya habis dikurangi 4 di kedua ruasnya. Nah, kemudian untuk menghilangkan 3, kita bagi kedua ruas dengan 3 menjadi x1 sama dengan x2. Nah, karena permisalan fx1 sama dengan fx2 menghasilkan x1 sama dengan x2, maka fungsi ini merupakan fungsi injektif. Baik, selanjutnya kita akan membuktikan apakah fungsi ini merupakan fungsi surjektif atau bukan. Nah, ketika Y sama dengan Fx sama dengan 4 plus 3x, di mana Y ini merupakan anggota kodomain dan X merupakan anggota domain. Nah, kita bisa tahu ketika Y sama dengan 4 plus 3x, maka Y min 4 sama dengan 3x dan X sama dengan Y min 4 per 3. Nah, karena fungsi ini memetakan di bilangan real, maka X sama dengan Y min 4 per 3 dia terdefinisi di bilangan real. Jadi untuk setiap Y sama dengan 4 plus 3x, ini ada X sama dengan Y min 4 per 3. Sedemikian. Sehingga Fx ini sama dengan, kita substitusikan nilai X yang ini ke fungsi Fx. Jadi F Y min 4 per 3 sama dengan 4 ditambah 3 dikali Y min 4 per 3. Sini 4 plus Y min 4. Maka di sini hasilnya adalah Y. Jadi Fx ini sama dengan Y. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa fungsi ini merupakan fungsi surjektif. Nah, karena fungsi ini merupakan fungsi injektif dan surjektif secara bersama-sama, maka otomatis fungsi ini juga merupakan fungsi bijektif. Merupakan fungsi bijektif. Gitu. Baik, kita masuk ke soal berikutnya. Masih sama, kita akan memeriksa apakah fungsi ini merupakan injektif, surjektif, atau bijektif. Nah, sama seperti sebelumnya juga, ketika fungsi merupakan injektif, jika kita misalkan fx1 sama dengan fx2, ini akan menghasilkan x1
sama dengan 4x2 pangkat 3 tambah 5. Nah, kita kurangkan kedua ruas dengan 5. Menjadi 4x pangkat 3 sama dengan 4x1 pangkat 3 sama dengan 4x2 pangkat 3. Selanjutnya, kita bagi kedua ruas dengan 4. Menjadi x1 pangkat 3 sama dengan x2 pangkat 3. Nah, dari sini kita tidak bisa langsung menyebut bahwa x1 sama dengan x2. Kenapa? Karena di sini ada nilai pangkat 3. Oleh karena itu, kita pindahkan nilai x ke satu ruas. Jadi, x1 pangkat 3 dikurang x2 pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan bentuk ini menjadi x2 min x1 dikali x1 kuadrat ditambah x1 dikali x2 ditambah x2 kuadrat ini sama dengan 0. Nah, dari bentuk yang pertama x2 min x1 sama dengan 0, ini kita bisa tahu bahwa x2 ini sama dengan x1. Nah, namun untuk bentuk yang kedua yang ini dia ini ditolak. Dia ditolak. Kenapa ditolak? Karena baik x1 maupun x2 ini tidak ada yang memenuhi nilai bilangan real. Tidak ada yang memenuhi bilangan real. Jadi dia ditolak. Nah, karena bentuk ini sudah x2 sama dengan x1, maka dia merupakan fungsi injektif. Baik, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa fungsi ini surjektif atau bukan. Jadi, y sama dengan fx sama dengan 4x pangkat 3 plus 5, maka y sama dengan 4x pangkat 3 plus 5. Nah, kita bisa kurangkan kedua ruas ini dengan 5. Jadi y min 5 sama dengan 4x pangkat 3. Selanjutnya kita bisa bagi kedua ruas dengan 4. Y min 5 per 4 sama dengan x pangkat 3. Nah, x sama dengan akar pangkat 3 dari y min 5 per 4, atau x sama dengan y min 5 per 4 pangkat 1/3. Nah, berapapun nilai y, mau itu negatif atau positif, pasti selalu ada nilai x-nya. Jadi, untuk setiap y anggota kodomain itu ada x anggota domain. Sedemikian sehingga fx ini sama dengan f, kita substitusikan nilai ini, nilai x-nya y min 5 per 4 pangkat 1/3. Kita substitusikan nilai x ini ke dalam fungsi ini. Jadi 4 x-nya itu y min 5 per 4 pangkat 1/3 pangkat 3 per 5 yang akan sama dengan y. Jadi fungsi ini merupakan fungsi surjektif. Nah, karena fungsi ini merupakan injektif dan subjektif secara bersama-sama, maka otomatis fungsi ini juga merupakan fungsi bijektif. Baik, kita masuk ke soal berikutnya. Di sini kita akan menggunakan pembuktian langsung untuk membuktikan bahwa jika n ini bilangan ganjil positif, maka n kuadrat adalah bilangan ganjil positif. Karena ini merupakan pembuktian langsung, maka kita langsung saja n ini menggunakan definisi bilangan ganjil, n ini sama dengan 2x plus 1. Kenapa 2x plus 1? Karena berapapun nilai x-nya, mau itu ganjil atau genap, ketika dia dikalikan 2, dia akan bernilai genap, dan ketika ditambahkan 1, dia akan bernilai ganjil. Nah, karena n sama dengan 2x plus 1 ini ganjil, maka n pangkat 2 sama dengan 2x plus 1 maka 2. Kita hitung seperti biasa, di 4x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1. 2 yang kita keluarkan, jadi ini 2x pangkat 2
ini sisa 2x dan satunya kita separuh. Nah, kita misalkan sini misal 2x pangkat 2 ditambah 2x ini sama dengan P. Jadi ini sama dengan P. Jadi di sini hasilnya 2P ditambah 1. Nah, 2P ditambah 1 ini hasilnya mirip kayak ini. Dimana berapapun nilai P, mau dia ganjil atau genap, ketika dikalikan 2 dia ini akan genap, dan ditambah 1 dia ini akan ganjil. Jadi dia ini merupakan definisi bilangan ganjil. Jadi terbukti menggunakan pembuktian langsung ya, jika n kuadrat ini merupakan bilangan ganjil. Baik, di soal selanjutnya ini kita akan menggunakan pembuktian tidak langsung untuk membuktikan bahwa jika n kuadrat adalah bilangan ganjil positif, maka n adalah bilangan ganjil positif. Nah, karena ini merupakan pembuktian tidak langsung, maka kita akan menggunakan kontraposisi, yang dimana jika P implikasi Q, maka kontraposisinya itu negasi Q implikasi negasi P. Kita misalkan P-nya ini n kuadrat ganjil, Q ini n ganjil. Nah, karena kita akan menggunakan pembuktian tidak langsung, maka kita akan menggunakan kontraposisi yang ininya. Berarti kita akan membuktikan bahwa negasi Q atau n ini genap atau tidak ganjil ya, tidak ganjil, dan negasi P atau n kuadrat ini genap atau tidak ganjil. Nah, kita langsung masukkan nilai n genapnya. M sama dengan 2K menggunakan definisi bilangan genap. Kenapa definisi bilangan genap ini 2K? Karena berapapun nilai K-nya ini, mau dia ganjil atau genap, ketika dia dikalikan 2, dia akan menghasilkan bilangan genap juga. Nah, selanjutnya n kuadrat. N kuadrat ini genap, berarti 2K dikuadratkan. K sama dengan 4K kuadrat. Kita keluarkan 2-nya, berarti 2 dikali 2K kuadrat. Nah, kita misalkan 2K kuadrat ini sama dengan P, maka ini masukkan 2P. Nah, ini sama aja, sama kayak definisi bilangan genap tadi. Maka n kuadrat ini merupakan bilangan genap. Jadi secara tidak langsung pernyataan ini sudah terbukti bahwa jika n kuadrat adalah ganjil positif, maka n adalah ganjil positif. Untuk soal yang terakhir, di sini kita akan membuktikan bahwa Pn yaitu 3 plus 7 plus 11 plus seterusnya sampai 4n-1 sama dengan 2n kuadrat plus n, di mana n ini merupakan anggota bilangan bulat positif. Nah, di soal kali ini kita akan menggunakan induksi matematika, di mana ada 2 langkah. Yang pertama itu merupakan langkah basis induksi. Di sini karena n ini merupakan anggota bilangan bulat positif, kita ambil n paling kecil dari bilangan bulat positif. Kita ambil n ini sama dengan 1. Ambil n sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan P1 sama dengan, kita masukkan ke sini 4, n itu 1 sama dengan, kita masukkan nilai satuan sini 2, 1 kuadrat ditambah 1. 4 kali 1, 4 kurang 1, 3. Ini sama dengan 2, 1 kuadrat itu 2 plus 1 itu 3. Langkah kedua yaitu langkah induksi, di mana kita akan mengasumsikan benar untuk n sama dengan k. Jadi nilai n di sini kita ganti dengan nilai k. Jadi PK sama dengan 3 plus 7 plus 11 dan seterusnya sampai 4K min 1 sama dengan 2K kuadrat plus K.
Kemudian kita asumsikan benar untuk M sama dengan K plus 1. Jadi nilai M-nya itu sekarang kita ganti dengan K plus 1. P K plus 1 sama dengan 3 plus 7 plus 11 dan seterusnya sampai 4K min 1 ditambah 4 N-nya ini kita ganti dengan K plus 1 min 1 dan sama dengan nah nilai ini kan sama saja dengan 2 M kuadrat plus M. Jadi kita tulis saja 2 K kuadrat plus K ditambah 4 dikali K, 4K, 4 dikali 1 itu 4 dikurang 1. Jadi ini 2K kuadrat plus K ditambah 4K plus 3. 2K kuadrat ditambah 5K plus 3. Jika kita sederhanakan bentuk ini, maka bentuknya akan menjadi 2K plus 1 kuadrat plus K plus 1. Yang dimana berarti nilai P K plus 1 ini sama dengan 2K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1. Misalkan kita ubah nilai N dengan A. Jadi 3 plus 7 plus 11 seterusnya sampai 4A min 1 itu sama dengan 2A kuadrat plus A. Kalau misalkan P ini K plus 1 maka 3 plus 7 plus 11 dan seterusnya sampai 4K min 1 sama dengan 2K plus 1 kuadrat plus K plus 1. Maka menggunakan induksi matematika pernyataan ini terbukti.